Mohon maaf Pak. Anda sama dengan ini sudah terurai begitu antara non functionnya sudah. Pak Sigit, mohon maaf Pak. Suaranya agak putus-putus Pak. Dari Zoom-nya mungkin internet. Di sini, Anda lihat di sini, ini kan tadi ada matrik massa di sini dikali dengan transpose matrik modal dan di belakangnya dengan matrik modal dapat. Halo Pak, ya. Mohon maaf Pak. Ya. Suaranya dari tadi terputus-putus Pak, sekitar 2 menit laluan. Ya ini nampaknya sinyal di ITB-nya nggak baik ini. Coba ya saya angkat supaya lebih dekat ke mulut saya begitu. Kalau ada yang nggak jelas atau jadi ini jelas yang unsur paling depan ini adalah matrik massa menjadi matrik identitas, jadi 1 kali ZI double dot begitu. Dan unsur kedua di sini adalah ini juga matrik identitas hasil kalinya dikalikan alfa, berarti ini alfa kali 1 begitu. Sedangkan ini matrik kekakuan ini dikalikan transpose matrik modal dan di belakangnya dengan matrik modal, kita tahu adalah hasilnya matrik diagonal, unsur-unsurnya adalah kuadrat natural frekuensinya begitu. Jadi ini redaman relay di ruang baru Z itu besarannya menjadi ini begitu. Dan kita tahu ini matrik kekakuan menjadi omega 0 kuadrat kalikan Z begitu, dan faktor beban ini dengan transpose matrik modal. Misalkan kita singkat menjadi degree of freedom dari single SDOF-nya adalah FI, di mana FI ini adalah seperti tadi adalah transpose matrik modal dikalikan vektor beban luar. Jadi ini sudah persamaan 3 ini ini sudah terurai menjadi N buah single degree, di mana kita catat perubahannya adalah masanya C-nya begitu, kekakuannya ada omega 0 kuadrat, sedangkan beban luarnya adalah menjadi F begitu. F-nya adalah ini. Mengoperasikan, memahami operasi matrik ini. Jadi ini adalah transpose dengan vektor beban begitu. Dengan demikian, kalau kita gambarkan ini di ruang real, kita punya P1, P2 dan P3 begitu, dan redamannya relay begitu. Kita tidak gambarkan langsung di sini begitu. Maka hasil transformasinya sesuai dengan persamaan yang kita turunkan tadi adalah menjadi 3 buah single degree begitu, uncoupled, dan masing-masing unsur parameter dinamiknya masanya sama dengan 1, kemudian kekakuannya itu omega 0 kuadrat, sedangkan koefisien redamannya itu alfa ditambah beta omega 0 kuadrat. Sedangkan beban luar pada masing-masing sistem single degree ini adalah F, yang mana F ini tadi adalah yang ini begitu. Nah, jadi sekarang persoalan sudah kita bawa ke ruang baru sebagai beberapa buah single degree yang identitas parameter dinamiknya sudah jelas di sini. Di sini misalkan pada ruang real, initial kondisinya diam, maka
di ruang baru pun inisial kondisinya juga diam. Jadi ini masing-masing singlenya begitu, data yang diberikan, masanya, kekakuannya. Anda bisa tengok kembali bagaimana penyelesaian single degree sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya. Kita akan bisa mendapatkan solusi unik single degree ini seperti ya respon riwayat waktunya, kemudian solusi yang kita sudah dapatkan untuk setiap di ruang baru Z ini ke ruang real dengan menggunakan formula transformasi koordinat ini. Yang tidak lain, kalau kita membaca seperti ini, maka simpangan di ruang real itu tidak lain merupakan penjumlah linear atau kombinasi linear dari seluruh simpangan single degree yang ada di sini. Anda bisa mengertikan ekspresi seperti ini. Ini vektor simpangan di ruang X ini adalah vektor simpangan di ruang real. Z ini adalah respon simpangan masing-masing single degree di ruang Z begitu. Ini adalah matrik modal. Maka kalau kita memahami operasi ini tidak lain, respon simpangan masing-masing lantai di sini akan merupakan kombinasi linear dari respon simpangan dari setiap single degree di ruang Z ini. Bisa dipahami ekspresi ini mengartikan demikian, merupakan kombinasi linearnya. Ada yang kurang jelas? Operasi-operasi kayak gini sebaiknya bukan dihafal, ya, dimengerti. Jadi modalnya adalah mengerti persoalan, bukan menghafal. Ada pertanyaan sampai di sini. Jadi ini tadi getaran paksa, redamannya adalah redaman relay. Kita bisa perhatikan di sini redaman relay di ruang baru itu single degree akan ekspresinya menjadi demikian, begitu ya. Sudah pelajari di tengah semester pertama analisis dinamik untuk sistem. Di sini kita dihadapkan pada kasus getaran paksa sistem single degree yang diredam. Begitu kan ya ini? Ini getaran paksa sistem single degree yang diredam, di mana aksinya itu merupakan surface force. Ya. Beban F, beban terpusat dengan initial condition diam. Pada pembahasan yang lalu, maka solusi unik dari masing-masing single degree ini di ruang Z adalah ini. Ya. Ini adalah solusi homogennya begitu. Ini atau solusi komplementernya, sedangkan ini adalah solusi steady state atau solusi partikularnya. Konstanta yang bergantung kepada initial condition dari sistem. Nah, untuk initial condition diam, kita ini saya turunkan mendapatkan konstanta A dan B adalah ini. Saya ingin memberikan catatan pada Anda untuk konstanta A dan B ini agar Anda gunakan nilai-nilai ini ya. Waktu itu saya memberikan catatan
ada sedikit kesalahan, harusnya kosinus jadi sinus saya waktu yang pertama kali saya memberikan nilai-nilai konstanta A dan B ini, ekspresi yang saya sampaikan ada fungsi sinus dan kosinus, dua-duanya fungsi sinus itu yang untuk B itu ada kesalahan, harusnya kosinus. Tapi ini sudah saya coba koreksi dan lebih eksplisit begitu. Itu tidak melibatkan lagi sudut fase theta begitu, kita langsung A dan B adalah yang benar adalah yang ini begitu. Bisa dipahami? Halo Pak. Untuk solusi unik ruang Z ini, namun untuk kondisi inisial kondisinya diam begitu ya. Nah tentu saja bila mana masing-masing sudah kita miliki begitu ya, kita akan dapatkan fungsi simpangan dari setiap massa di ruang baru. Kalau solusi di ruang baru Z sudah kita dapatkan dengan menggunakan formula ini begitu, maka tentu saja untuk ketiga-tiganya atau untuk seluruh massa yang ada di ruang Z ini, maka dengan menggunakan langkah transformasi balik begitu, ya dikembalikan, kita akan dapatkan respons simpangan di ruang aktual dari setiap massa yang tidak lain merupakan kombinasi linear dari masing-masing respon di ruang baru Z-nya begitu. Oke, apakah langkah itu bisa dimengerti? Ada yang kurang jelas begitu? Mana jawabannya? Halo Pak. Pak. Bisa dimengerti ya? Bisa Pak. Saya sengaja membuat itu demikian. Mengerti begitu. Itu dan Anda bisa atau mengoperasikannya. Ya. Kalau tanpa ini nampaknya kurang paham apa itu transformasi koordinat. Ya. Jadi diharapkan ilustrasi-ilustrasi seperti ini memudahkan buat Anda memahami persoalan transformasi koordinat di dalam menyelesaikan persoalan. Jadi mestinya hal-hal seperti ini bukan hal yang menjadi barang hafalan, bukan. Dimengerti saja, levelnya dimengerti. Memang untuk mengerti itu butuh waktu. Ngerti itu nempel, itu di kepala itu nempel. Tapi kalau di mudah lepas itu. Ya ini termasuk persamaan seperti ini jangan dihafalkan ini. Ini kalau dihafalkan sakit kepala ini. Ya. Persamaan kayak gini bukan untuk dihafalkan. Sayang, otaknya sayang kalau persamaan kayak gini dihafalkan. Dimengerti. Gitu. Inisialnya apa begitu? Persamaan inisialnya kan seperti ini, terus bermain transformasi, kemudian di depan dikalikan transpose matrik modal, gitu aja bekalnya. Kalau ini Anda hafalkan, mudah kepleset untuk terjadi kesalahan. Jadi persamaan yang cukup panjang ini saya harapkan bukan untuk dihafal,
cukup dimengerti begitu. Oh, begitu prinsipnya. Udah. Jadi Anda bisa fasih menulisnya, akan lancar begitu. Ada pertanyaan sampai di sini. Sekali lagi ini adalah redaman relay, sistem MDOF diberlakukan redaman relay, dan aksi beban luarnya berupa surface force. Ini tadi prosedur untuk penyelesaiannya. Dan untuk mendapatkan respon simpangan di ruang Z, prosedur untuk riwayat waktunya sudah kita sediakan di sini formulanya begitu. Ya sudah, tinggal mengisikan saja di sini data-datanya, ikutin data yang ada di sini, kemudian lakukan langkah. Untuk aksi surface force ini ada pertanyaan? Baik, sebetulnya untuk yang aksi surface force ini, misalkan bebannya itu adalah beban angin, begitu ya, itu surface force. Dan yang berikutnya adalah aksi ground motion, ini adalah gempa, begitu ya. Gempa yang mengenai struktur multi degree. Coba Anda ingat kembali, ketika kita membahas respon dinamik single degree yang lalu, begitu, ketika aksinya berupa ground motion atau gempa, kita dihadapkan pada dua klasifikasi simpangan. Ada simpangan absolut yang dialami oleh massa, dan ada simpangan relatif yang dialami oleh kolom. Begitu ya? Kok nggak ada jawaban ya? Iya, Pak. Begitu kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Betul, Pak. Kurang dalam dijelaskan, kurang dalam penjelasannya, singkat-singkat saja begitu. Tidak fasih dalam memahami redaman relay, mungkinkah Mohon maaf, Pak. akan banyak kekeliruan di dalam penggunaan. Nah, ini masalahnya sinyal, bukan Iya, mungkin untuk mempermudah biar internetnya dari lebih saya. Ya. Pak. Sinyal ITB Matikan ini kameranya. agak jelek. Kamera yang di sini begitu. Iya, Pak. Biasanya kalau dimatikan kameranya lebih ringan, Pak. Bentar, matikannya gimana? Sebentar ya. Mungkin Oke, saya dekat mic aja. Oke, sekali lagi bahwa sewaktu kita membahas sistem single degree yang lalu, di mana aksinya itu berupa gempa, kita memiliki dua klasifikasi simpangan, yaitu simpangan absolut dan simpangan. Ingat ya itu ya. Gimana responnya? Ya, ingat, Pak. putus-putus tadi, Pak. Iya, ingat, Pak. Kedengaran suara saya? Kedengaran suara? Pak. Ya. Ya. Ingat Anda adanya simpangan relatif dan
simpangan absolut yang dialami struktur begitu? Ya, Pak. Ya, jadi hal itu harus menjadikan perhatian yang spesial begitu ya, terkait dengan aksi yang berupa gempa ini. Jadi kalau di sini saya gambarkan 3 lantai, sistem portal 3 lantai begitu, maka ketika kena aksi ground motion, maka kita bisa gambarkan pada satu waktu tertentu begitu, respon simpangan massa itu seperti ini ya. Jadi ada simpangan di groundnya begitu, ini adalah gempanya begitu, sedangkan strukturnya atau massanya mengalami deformasi seperti ini. Massa akan mengalami simpangan absolut, sedangkan kolom itu akan mengalami simpangan relatif. Begitu ya untuk aksi gempa ini ya. Oke, coba kita kan di sini sedang membahas karena redaman relay ini sebetulnya sangat membantu dan sangat baik untuk digunakan di dalam penyelesaian persoalan dinamik. Hanya saja di berbagai textbook atau contoh-contoh itu tidak banyak dibahas secara detail begitu. Tidak banyak ya. Hanya penjelasan-penjelasan singkat sehingga bagi yang baru belajar itu nggak akan mudah untuk memahaminya. Oleh karenanya saya berusaha untuk bisa memberikan materi redaman relay ini cukup detail begitu supaya Anda bisa memahami lebih baik. Oke, ini bermodal dari kondisi struktur multi degree yang terdeformasi akibat gempa seperti ini. Jadi kita punya hubungan simpangan absolut itu sama dengan simpangan di ground ditambah simpangan relatif. Kita sudah tahu yang pada pembelajaran yang lalu karena ini adalah gempa adalah data diskret, begitu ya, data gempa dan data numerik. Nah, bisa saja untuk studi di atas beban gempa ini atau aksi ground motion ini kita berikan dalam format fungsi analitik. Sebagai contoh begitu. Aktualnya aksi beban gempa itu yang kita dapatkan dengan rekaman melalui alat bantu akselerograf begitu. Itu kita dapatkan data yang bersifat data diskret begitu. Tidak memungkinkan solusinya kita lakukan secara analitik, namun harus secara numerik. Baik, untuk minggu depan kita akan bahas lebih detail, spesifik begitu untuk gempa yang data diskret, bagaimana persoalan ini nanti kita selesaikan. Anda ingat integral Duhamel begitu ya? Jadi integral Duhamel itu sebetulnya tujuannya adalah untuk mencari respon bangunan beban gempa aktual. Sebetulnya itu. Ya. Jadi dalam implementasinya di kasus real dari jumlah Riemann, begitu kita rubah menjadi jumlah Riemann. Jadi solusinya adalah solusi numerik. Oke, jadi kita sekarang akan bahas namanya adalah relay. Di sini ada hal yang harus kita simak dengan baik supaya Anda tidak kepleset di dalam menggunakan ekspresi dari
redaman relay ini. Sekali lagi, redaman relay ada bangunan sipil yang aksinya berupa ground motion. Ya ini tadi, adanya simpangan absolut dan simpangan relatif. Saya harap Anda bisa menyimak dengan baik penjelasan saya supaya bisa dipahami, bukan menjadi barang hafalan begitu. Oke, dalam hal gempa kita punya persamaan matematik seperti ini. Ya, matrik massa dikalikan vektor percepatan absolut massa, begitu kan ya? Ditambah matrik redaman dikalikan kecepatan relatif, begitu. Ditambah matrik kekakuan kali simpangan relatif sama dengan 0. Sebentar, ini nampaknya saya membahas yang pertama ini adalah untuk redaman viskus. Ini adalah untuk redaman viskus dulu ya. Jadi ini adalah, jadi saya sengaja memperkenalkan dua karakteristik redaman viskus dan redaman relay. Kedua karakteristik redaman itu yang sering diketengahkan adanya disipasi energi pada struktur yang bergetar, begitu, sehingga saya sengaja untuk memberikan dua materi redaman tersebut, tidak gunakan lebih dahulu redaman viskus. Jadi kalau redaman viskus, jadi kita sudah tahu yang lalu bahwa ini hasil pengembangan lebih lanjut dari persamaan satu tadi. Jadi ini kan ya, ini persamaan umumnya, persamaan umum sistem persamaan diferensialnya, begitu. Ini sistemnya adalah homogen, begitu. Tapi bahwa sebagaimana sudah kita bahas yang lalu, sebaiknya persamaan ini diselesaikan dalam relatif, mengingat dan tempat yang akan kita pergunakan di sini. Ketika kita bekerja dalam tatanan sumbu relatif, maka sistem persamaan diferensial menjadi non homogen. Gitu. Yang di sebelah kanan ini pengalinya adalah percepatan gempa. Betul, ini suaranya katanya. Suaranya kurang jelas, begitu. Ya. Tadi ada saran untuk mematikan kamera, malah agak masalah ya. Kalau saya restart dulu nggak apa-apa, Pak. Sekitar 5 menitan nggak apa-apa. Bagaimana? Jangan. Ya udah. Siap. Dan takut ini mengganggu ini lagi on sebabnya pikiran. Bisa jadi lagi berjalan sebabnya. Tes suara saya kedengar. Terdengar Pak, tapi agak putus-putus. Suara saya kedengaran. Terdengar Pak. Sinyal dari TV. Ya sinyalnya yang buruk ya. Tapi kalau sampai Anda nggak kedengaran, tolong kasih tahu saya. Kalau ada yang nggak jelas, tolong kasih tahu saya, ya. Baik Pak. Itu ya. Kalau di off kan. Oke. Jadi yang pertama ini adalah dan redamannya adalah redaman viskus, begitu ya. Dan ketika kita bentuk non homogen,
ini vektor massa dan pengalinya adalah percepatan gempanya. Ini adalah data asli dari akselerogram begitu ya. Ini data asli. Nah, sebagaimana sudah kita atau kita transpose matrik modal, maka kita dapatkan persamaan seperti ini, ya. Sebagaimana sudah kita bahas yang lalu, ini di tengah-tengah di sini ada perkalian atau matrik redamansi ini dikalikan di depan dengan transpose vektor atau matrik modal dan di belakang dengan matrik modal. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan yang lalu bahwa bila mana matrik C ini dikasih kebebasan unsur-unsur nilainya begitu atau nilai-nilai dari setiap unsur matrik ini, maka produk dari tiga matrik ini tidak akan memberikan matrik diagonal, ya. Sehingga persamaan ini gagal untuk bisa membentuk uncouple. Ya, di dalam penyelesaian disiksa perkalian tiga buah matrik ini memberikan hasil yang memberikan hasil berupa matrik yang bersih gitu. Dan kita akan misalkan bentuk non homogen yang merupakan perkalian antara transpose matrik modal, vektor massa dan percepatan gempa ini kita ubah menjadi surface force begitu. Ini menjadi surface force, ya. Akan seperti ini jadinya. Nah, jadi sekarang kita sudah jatuh pada kondisi situasi di mana persamaan 5 ini akan memberikan sistem persamaan diferensial yang aslinya couple menjadi uncouple. Dan masing-masing persamaan diferensialnya adalah seperti ini. Dengan mengetengahkan atau memaksa unsur redamannya tadi, maka redamannya adalah sebesar ini begitu. Masanya 1, force-nya adalah ini. Jadi saya ingin menggarisbawahi di dalam Anda secara Pak ini pada struktur bahwa dengan permainan matematik seolah-olah ini ada beban pada massa begitu, seperti surface force begitu ya. Gempa itu bukan surface force, tapi dengan permainan matematik seolah-olah ini adalah surface force. Jadi ini berubah menjadi surface force itu hanya di atas kertas. Bukan surface force, tapi ada mana Anda ketahui Halo Pak. putus-putus ini. Kedengaran suara saya? Sekarang sudah terdengar Pak, tadi terputus suaranya. Iya, oke. Jadi sekali lagi saya ingin menggarisbawahi supaya Anda lebih baik pemahamannya. Ketika aksi yang bekerja pada bangunan sipil itu berupa gempa, maka
yang diinputkan pada struktur itu bukan gaya. Tapi yang diinputkan pada struktur itu adalah langsung berupa energi. Begitu ya? Pak, materinya belum muncul di layar, Pak. Mohon maaf. Sebentar. Sebentar ini. Tadi putus sebentar, terus nyambung lagi. Ya, minta tolong ini materinya. Si apa namanya, kameranya ya, Pak? Iya, materinya juga hilang di sana. Oh, materinya hilang. Akunya sih udah bagus, Pak. Barusan lumayan kadang suaranya. Oh, ini. Oke. Saya coba. Oke. Oke, cek. Sekarang gimana? Udah lumayan? Ya, sudah lumayan. Materinya sudah ada di monitor. Sudah, Pak. Oke. Ya, makasih. Baik. Tolong saya ingin menggarisbawahi ya, supaya ini bisa diingat dengan baik, bahwa ketika bangunan sipil dikenakan aksi berupa gempa, maka aksinya tersebut bukan berupa gaya. Originalnya itu bukan gaya, tapi adalah energi. Energi yang sedang merambat kepada atau di dalam bangunan, begitu ya. Jadi bukan gaya, bukan surface force. Hanya ketika kita seolah-olah ini dari persamaan di sini gitu, seolah-olah ini menjadi surface, tapi aktualnya bukan surface force. Bisa dimengerti, diinputkan ketika aksinya berupa gempa, itu adalah langsung berupa energi, bukan gaya. Tapi kalau aksi aktualnya berubah, maka kita bisa melakukan perhitungan energi inputnya atas dasar gaya yang bekerja dikalikan dengan simpangannya, begitu. Tetapi kalau gempa, maka perhitungan energi input tidak bisa dilakukan secara langsung, tapi bukan melakukan integral gaya kali perpindahan dari persamaan ini, tidak bisa, begitu ya. Kita tidak bisa melakukan energi input dari persamaan di sini, nggak bisa. Supaya Anda bisa memiliki pemahaman yang lebih mendalam.
tentang gempa ini. Baik, jadi di sini kita sudah mendapatkan single degree, beberapa single degree yang uncoupled, ya. Ini redaman viskusnya di ruang barunya begitu, sedangkan beban F begitu adalah ini beban F-nya. Ya. Jadi di sini ada percepatan gempanya, pengalinya adalah percepatan gempanya. Nah, kalau kita buatkan ilustrasi transformasi koordinat dari kasus di ruang real ke ruang baru Z begitu, ini adalah gambarannya begitu. Jadi ini adalah kondisi di ruang real, ada sistem multi degree dikenakan gempa. Ini redamannya adalah redaman viskus begitu, redaman viskus. Kemudian ketika kita lakukan transformasi koordinat, maka berubah menjadi beberapa single degree, di mana parameter dinamiknya adalah ini, masanya 1, kekakuannya adalah omega 0 kuadrat, redamannya adalah seperti ini, begitu, 2 kesi omega 0, dan surface force-nya ini seolah-olah ada surface force, jadi F ini yang tidak lain yang ini tadi, F-nya. Ya, ini F-nya. Nah, jadi nampak sekarang di ruang baru Z bagaimana karakteristik masing-masing single degree yang uncoupled ini. Kalau ini initial kondisinya diam begitu, tentu saja di sini setiap single degree ini initial kondisinya juga sudah terdefinisi. Data-data yang dinamik dari masing-masing single degree ini. Ya. Jadi masanya ada, kekakuannya ada, redamannya ada, beban luarnya ada, initial kondisinya diam. Dengan demikian kita bisa tentukan respon dinamik dari masing-masing single degree uncoupled ini berupa respon riwayat waktu. Dengan cara yang sama, kalau masing-masing respon simpangan dari transformasikan balik begitu. Jadi ini adalah di ruang baru ini masanya 1, kekakuannya omega 0 kuadrat, redamannya ini kondisinya diam, begitu F-nya adalah ini. Jadi ini adalah model matematik dari setiap single degree di ruang Z begitu ya. Ini akibat gempa ini. Jadi akibat gempa dengan permainan matematik seolah-olah massa itu dikenakan surface force seperti ini, seolah-olah begitu ya. Jadi kita lihat nih kekakuannya begitu. Ini koefisien redamannya, ini massanya 1, ini beban luarnya. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Ada yang kurang jelas? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, syukur. Ini sekali lagi ini adalah model matematik single degree uncoupled di ruang Z begitu. Jadi saya ingin menggarisbawahi betul ini bahwa jangan sampai Anda salah mengerti gempa itu seolah menjadi beban. Gempa itu bebannya adalah sebetulnya didapatkan dari energi. Diinputkan itu adalah energi langsung, bukan gaya. Padahal karena ada energi yang masuk kepada struktur, maka struktur tadi bergetar begitu. Jadi yang menggetarkan bukan gaya, tapi ada energi. Bisa dimengerti ya. Baik, sekarang coba kita libatkan redaman relay. Redaman relay di sini strukturnya MDOF, ini berupa ground motion. Oke.
Coba Anda perhatikan dengan baik apa yang saya sampaikan ini. Tadi sudah kita terima, kita bisa pahami begitu, bahwa ketika aksi yang bekerja itu adalah berupa ground motion, kita memiliki dua klasifikasi simpangan, yaitu simpangan absolut yang diderita oleh massa dan simpangan relatif yang diderita oleh kolom. Begitu ya. Sementara redaman relay itu dibentuk dari kombinasi matrik massa dan matrik redaman. Matrik massa dan matrik kekakuan. Begitu kan ya? Matrik kekakuan itu adalah kekakuan besaran massa dari setiap lantai. Begitu kan ya? Jadi Anda harus cermat di dalam mengelola redaman relay ini ketika Anda pergunakan untuk melakukan analisis dinamik bila mana bebannya berupa mengingat adanya dua karakteristik simpangan tadi. Coba saya tuliskan supaya Anda jelas. Bapak. Oke. Redaman relay adalah ekspresinya demikian. Bentar, ini ruang RKD. Ini kameranya dimatiin ya. Oke, nggak ke monitor saja begitu. Nah ini, redaman relay itu merupakan dibentuk dari matrik massa dan matrik kekakuan. Mengingat lantai bangunan ketika aksinya berupa ground motion, itu simpangannya adalah simpangan absolut dan elemen lantai mengalami simpangan relatif. Bisa dimengerti dalam hal ini? Bisa, Pak. Sementara redaman relay itu dibentuk dari kombinasi matrik massa dan matrik kekakuan. Mengingat karakteristik dari simpangan massa dan simpangan kolom itu berbeda, maka ketika Anda menggunakan redaman relay aksi beban gempa ini, dan matrik kekakuan di dalam ekspresi tidak dijumlahkan. Matrik massa dan matrik kekakuan dibuat kombinasi linier. Mengingat massa mengalami simpangan absolut, sedangkan elemen mengalami simpangan relatif. Jumlahkan. Dari unsur matrik massa, kekakuan tidak bisa dijumlahkan. Mengingat jelas-jelas lantai akan mengalami simpangan absolut, kolom mengalami simpangan relatif. Karakteristik simpangannya berbeda kan ya? Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Karena karakteristik simpangan antara lantai bangunan dengan kolom itu berbeda,
maka jelas-jelas dengan pemahaman yang mendalam tidak memungkinkan kedua matrik massa dan kekakuan itu dibuat kombinasi linier di jumlah redaman Rayleigh. Tidak memungkinkan. Jadi kita harus konsisten dengan pemodelan matematik yang kita buat. Akibat gempa, kalau massa itu akan menjelajahi simpangan absolut, maka kecepatannya juga kecepatan absolut. Begitu kan ya? Kalau redaman kan pengalinya kan kecepatan untuk mendapatkan gaya. Jadi kita harus konsisten. Jadi matrik atau lantai bangunan karena menjelajahi simpangan absolut, maka kecepatannya juga kecepatan absolut. Elemen kolom menjelajahi simpangan relatif, maka kecepatannya juga kecepatan relatif. Jadi kedua unsur dari matrik redaman Rayleigh dalam menghadapi aksi ground motion ini. Ada yang kurang jelas dalam hal ini. Jadi harus berdiri sendiri-sendiri. Harus berdiri sendiri-sendiri. Nah, jadi ini model matematik 2 degree of freedom. Jika aksinya berupa ground motion seperti ini, begitu, ya. Jadi redamannya akan terdiri dari 2, dari unsur matrik massa itu akan menjelajahi simpangan absolut, begitu, sedangkan dari matrik kekakuan atau dari elemen kolom akan menjelajahi simpangan relatif. Jadi sistem multi-degree ini akibat ground motion ketika redaman Rayleigh dipergunakan. Kita harus memisahkan unsur pertama dari redaman Rayleigh yaitu alpha M. Alpha M ini elemen dashboardnya itu diikatkan pada suatu tumpuan yang fix karena akan menjelajahi simpangan absolut. Lantai akan menjelajahi simpangan absolut, sedangkan elemen kolom yaitu akan memberikan redaman sebesar beta K. Ini bisa digambarkan dengan elemen dashboard yang dipasang secara paralel dengan elemen pegas, begitu. Jadi ini perbedaan mendasar penerapan redaman Rayleigh pada sistem MDOF ketika aksinya berupa ground motion. Ya, jadi antara unsur redaman alpha M, redaman beta K harus dipisahkan karena massa menjelajahi simpangan absolut, sedangkan elemen kolom menjelajahi simpangan relatif. Bisa dipahami atau ada yang kurang jelas dalam hal ini? Jelas, Pak. Di berbagai literatur tidak terlalu menjelaskan sejauh ini, begitu. Ada yang kurang jelas begitu? Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Ya. Jadi paham ya, jadi kita harus konsisten. Lantai bangunan menjelajahi simpangan absolut, maka redaman dan juga harus menjelajahi kecepatan absolut, begitu. Sedangkan unsur kedua dari redaman Rayleigh yaitu beta K ini itu karena berkaitan dengan elemen kolom, maka kita bisa buatkan elemen dashboard yang dipasang paralel dengan elemen pegas. Jadi harus terpisah seperti ini. Ya. Dengan demikian, ketika kita buat model analitiknya akan seperti ini. Jadi ini matrik massa dikali
percepatan absolut, sedangkan untuk unsur dari redaman relay alfa M dikalikan kecepatan absolut. Begitu kan ya? Dan unsur kedua dari redaman relay yaitu beta K ini dikalikan kecepatan relatif. Kalau kolom ini dikalikan, matrix ke kolom dikalikan dengan simpangan relatif. Jadi mestinya Anda bisa mengerti ini tidak bisa dijumlahkan menjadi satu nilai. Apa yang terjadi kalau kedua unsur redaman relay ini kita jumlahkan menjadi satu nilai? Tidak konsisten modelan kita. Karena matriks massa dan matriks kekakuan ini unsur-unsur massa dan kekakuannya mengalami simpangan yang berbeda. Kalau Anda lakukan penjumlahan jadi satu nilai, ini akan dilekatkan ke elemen yang mana? Begitu kan ya? Apakah mau dilekatkan ke massa? Mau dilekatkan hasil penjumlahan itu dilekatkan ke kolom? Ya enggak konsisten. Jadi dua-duanya salah begitu. Anda jumlahkan menjadi satu nilai, mau ditempelkan ke massa, salah. Anda jadikan satu nilai, dilekatkan ke kolom, juga salah begitu. Nggak konsisten itu namanya. Bisa dipahami? Jadi yang benar adalah harus dipisahkan. Tidak bisa dijumlahkan. Masing-masing unsur redaman relay ketika aksi yang menaik bangunan itu adalah ground motion. Masing-masing unsur redaman relay harus dikelola sendiri-sendiri. Ada pertanyaan sampai di sini? Jelas, Pak. Jelas ya, tolong itu diingat. Karena banyak literatur tidak terlalu detail menjelaskan hal ini. Begitu. Baik, dengan kita harus pisahkan ini. Kedua unsur redaman relay tersebut, yang satu ini dikalikan dengan kecepatan absolut untuk matriks massanya, sedangkan matriks kekakuannya dikalikan kecepatan relatif. Bisa dipahami reasoningnya dari persamaan 7 ini? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, jadi Anda sudah clear persamaan 7 ini ya harus seperti ini. Begitu. Kita harus pisahkan matriks massa di dalam pernyataan redaman relay. Nah, kalau di persamaan 7 ini sudah clear, ya kita dengan mudah melanjutkan penyelesaian analitiknya. Jadi ini koordinat begitu ya. Persamaan 7 kita lakukan transformasi koordinat. Ini persamaannya panjang. Kalau ini dihafalkan bakalan sakit kepala kita. Ya. Ini akan sakit kepala kita. Jadi ini untuk tidak dihafalkan, ini dimengerti aja gitu. Ya, jadi ini hasil transformasinya. Dan ini kita lakukan di dalam tatanan sumbu relatif. Persamaan 9 ini kita operasikan di dalam tatanan sumbu relatif. Coba Anda lihat masing-masing unsurnya. Ini matriks massa setelah dilakukan transformasi koordinat dan dilakukan di depan dengan transpos matriks modal, kita dapatkan ini matriks identitas berubah menjadi matriks identitas. Ini unsur pertama dari redaman relay ini matriks diagonal, unsur-unsurnya adalah kuadrat natural frekuensi, ini sama, ini kuadrat natural frekuensi, ini kalikan beta tentu saja.
Nah, untuk menjadi perhatian, mengingat tadi kedua unsur redaman relay itu harus dipisahkan, maka bentuk non-homogen ini ada unsur percepatan gempa dan ada unsur kecepatan gempanya. Begitu. Jadi di sini ada dua. Bentuk non-homogen sekali lagi ini untuk tidak dihafal, dimengerti. Kalau dihafal sakit kepala ini. Nah, jadi dengan hasil transformasi koordinat, maka kita dapatkan single degree uncoupled, ya seperti ini ekspresinya, dan kita lihat ini bisa dijumlahkan sekarang, ya alfa kalikan matrik identitas ditambah beta kalikan matrik omega 0 kuadrat kali Z. Ini kita bisa jumlahkan. Jadi di dalam ruang baru Z, redaman real ini terjumlahkan. Tidak seperti di ruang realnya begitu. Jadi ini alfa kali 1 ditambah beta kali omega 0 kuadrat dikalikan ini. Namun bentuk non-homogennya sebagai beban surface force adalah ini. Melibatkan percepatan gempa dan kecepatan gempanya. Dengan demikian, kalau kita perhatikan persamaan 10 ini adalah merupakan persamaan dinamik single degree uncoupled begitu. Ini kita tahu masanya 1, ini adalah koefisien redamannya, ini kekakuannya, ini adalah beban luarnya. Jadi kita bisa gambarkan model matematik dari setiap single degree di ruang baru Z. Di sini tergabungkan antara unsur redaman pertama relay dan unsur kedua redaman relay. Namun ini terjadi di ruang baru, bukan di ruang realnya, begitu ya? Ini dengan catatan beban gempanya, beban surface force-nya adalah ini, begitu F ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya masih ingin lanjutkan untuk hal ini. Ini akan di berbagai literatur itu lebihnya membahas mengenai redaman viskus, tapi redaman relay ini coba untuk memberikan pemahaman karena sebetulnya pernyataannya tepat, lebih tepat begitu untuk dipergunakan, lebih baik untuk dipergunakan di dalam analisis dinamik. Namun kalau ketika kita dihadapkan aksinya itu gempa, kita bisa luput relay dijumlahkan kedua unsurnya ketika aksinya gempa. Itu sangat mudah terpleset kita kalau kita tidak memaknai filosofinya. Jadi ketika aksinya berupa beban gempa dan redamannya relay, maka kedua unsur redaman relay ini untuk tidak dijumlahkan. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Nah, jadi sekali lagi di sini saya ingin memberikan pendalaman terhadap penggunaan redaman relay yang ekspresinya demikian. Sekali lagi bahwa kita perlu waspada di dalam menggunakan redaman relay ini, khususnya ketika kita dihadapkan pada aksi berupa ground motion. Karena kebanyakan analisis dinamik bangunan gedung itu adalah akibat ground motion. Sekali lagi, kalau kita tidak cermat, kita
tidak memahami filosofinya Mandrele ini, saya yakin dengan mudahnya Anda akan jumlahkan kedua unsur ini. Anda akan terpreset di situ. Anda akan menjumlahkannya. Fatal itu kesalahan. Ya. Kesalahannya fatal kalau Anda menjumlahkan kedua unsur ini adalah gempa. Bisa dipahami? Jumlahkan kedua unsur redaman relay ini ya, ketika bebannya yang mengingat tadi bahwa lantai mengalami simpangan absolut itu untuk masanya ini simpangannya absolut, sedangkan elemen kolom simpangannya relatif. Mana mungkin secara matematik, secara pemodelan kedua unsur redaman relay ini dijumlahkan? Nggak mungkin. Akan terjadi konflik di dalam pemodelan. Ya. Kalau sampai Anda melakukan penjumlahan kedua unsur ini, konflik pasti. Dan pasti salah. Begitu kan ya? Pasti salah. Jadi mohon tidak menjumlahkan kedua unsur tadi dari redaman relay ketika kita menghadapi. Oke, di sini saya coba akan berikan lebih mendalam begitu terkait dengan aksi ground motion ini. Juga terkait dengan surface force, tapi redamannya relay ya. Jadi ini judulnya tadi kita akan membahas redaman relay. Kita akan kenakan surface force bangunannya dan juga ground motion. Coba ini saya sengaja memberikan contoh kasus yang bisa melibatkan banyak unsur begitu. Di sini saya sengaja memberikan contoh bangunan 3 lantai, portalnya non reguler. Kalau reguler itu sambil tutup mata juga gampang membuat model matematiknya. Ini sengaja, ini saya buat non beban luar langsung ada P1, P2, P3 begitu. Nah, kita akan buat model matematiknya terhadap struktur portal dan gesernya pada setiap kolom sudah diberikan lantai begitu. Sistem portalnya demikian, maka bila mana aksinya berupa surface force, bagaimana model matematiknya? Ini. Saya memberikan kesempatan selebar-lebarnya pada Anda untuk memahami model matematik ini. Tidak banyak literatur yang menjelaskan. Kalau tanpa redaman, Anda sudah tahu bagaimana struktur portal tadi dibuat model matematik. Kalau aksinya berupa surface force, ini berarti dikenakan langsung pada masanya. Nah, kalau ini dipisahkan, ya, antara matrik massa pisahkan, ya. Jadi karena massa menjelajahi simpangan total begitu. Dalam hal ini massa mengalami simpangan total, sedangkan mengalami simpangan relatif, begitu ya. Jadi di sini unsur alfa M itu diikatkan pada fondasi begitu, karena massanya mengalami simpangan total
dipasang dengan digambarkan dengan elemen dashboard yang dipasangkan dengan elemen. Anda mestinya bisa paham berapa besar atau berapa nilai dari unsur pegas K1, K2, K3, K4, dan K5 ini begitu berdasarkan. Di sini saya berikan unsur BTK itu kita gambarkan dengan elemen dashboard yang dipasang secara paralel yang nilainya adalah sebesar BTKI begitu. Jadi nilai ini proporsional dengan kekakuan pegas begitu. Jadi kita pasangkan dengan ini. Namun alfa M yang dengan alfa M ini pegasnya tersendiri begitu. Pegasnya tersendiri karena alfa M ini masanya harus dikalikan dengan simpangan totalnya, begitu simpangan totalnya. Bukan simpangan absolut, simpangan totalnya. Nah, dengan model matematik seperti ini, ya, kita akan bisa ilustrasikan bagaimana transformasi koordinatnya. Saya memberikan kesempatan pada Anda kalau ada hal yang ditanyakan kurang jelas dari model matematik ini. Butuh waktu untuk Anda Halo, Pak. Rekamannya relay begitu, maka Halo, Pak. Mohon maaf. ya. Materinya tidak ada di layar tadi, Pak. Sempat mati suaranya sebentar, Pak. Terputus begitu. Tes. Sempat terputus. Suara saya hilang, ya. Sekarang kedengaran. Sudah, Pak. Tapi materinya belum muncul di layar, Pak. Jadi sekarang bersama matematiknya begitu dari awal sampai terjadi transformasi koordinat, mestinya Anda paham. Mohon maaf, Pak. Ya. Materinya belum muncul di layar, Pak. Boleh hilang lagi. Hilang lagi. Share screen. Bentar ya. Gimana nih share screen-nya? Kok nggak nampak nih share screen?
Kok nggak muncul? Udah muncul belum? Materinya udah muncul belum? Belum, Pak. Boleh. Oh. Coba ya. Nggak ketemu share screen-nya. Untuk ada masalah lagi nih, materinya hilang lagi. Jadi, ya sebentar sinyalnya bagus kayaknya Pak. Ya, di mereka nggak ada. Di sini share screen-nya kok cacat nggak ketemu. Oh, di situ pada depan. Mana ya aku share screen? Oh, baru. Yang ini Pak. Yang ini. Ya, ini. Ya. Apakah sudah kelihatan materinya di monitor Anda? Sudah? Tuh, suaranya juga nggak jelas. Ya, suara saya kedengaran? Dengar, Pak. Baik. Kasih satu. Baik, ini tadi akibat surface force ya. Kita bahas terakhir, kita punya sistem M2F, aksinya berupa surface force, redamannya relay. Jadi di dalam ruang transformasi Z, kita punya N buah single degree uncoupled, karakteristiknya seperti ini, begitu ya. Masanya, kekakuannya, redamannya, beban luarnya seperti ini. Ya. Dan ketika masing-masing single degree ini jadi di sini koefisien redamannya adalah seperti ini. Kita bisa gambarkan dengan elemen dashboard begitu. Ini elemen pegasnya, kekakuannya, masanya, kemudian bebannya. Ya, kita dapatkan di sini karena ini redamannya, koefisien redamannya C itu adalah seperti ini, maka kita perlu rasio redaman. Rasio redamannya adalah seperti ini. Lagi-lagi ini adalah kombinasi. Nah, kalau initial condition di ruang real diam, maka di ruang baru set juga diam.
Jadi ini sudah jelas, ini model matematiknya sudah komplit informasinya, initial condition diam, maka setiap single degree uncoupled di ruang baru ini kita akan bisa tentukan respon required waktu dari simpangannya, ya, di ruang. Jadi kita dengan menggunakan formula yang sudah ada tadi, kita bisa dapatkan respon required waktunya, kemudian kita transformasikan balik dengan kendaraan matrik modal ini. Lagi-lagi seperti ini langkahnya, transformasi balik, maka kita mendapatkan respon simpangan di ruang realnya. Ada pertanyaan sampai di sini untuk aksi surface force ini, kalau redamannya relay begitu? Baik, ini yang materi yang terakhir untuk hari ini. Sekarang kembangkan atau kita bahas mengenai ground motion, aksinya berupa ground motion, redamannya relay. Ini jadi saya sengaja berikan portal yang agak kompleks supaya Anda menghadapi portal yang degree of freedom-nya lebih banyak atau untuk bisa Anda menangani multi degree yang derajatnya lebih banyak ataupun lebih sedikit ataupun lebih sederhana. Jadi ini ada di tengah-tengah begitu persoalannya. Sengaja ini portalnya saya buat non reguler. Jadi bisa untuk mengarah yang lebih kompleks begitu. Jadi ini adalah portal 3 lantai non reguler, aksinya ground motion, redamannya relay. Nah, jadi dengan struktur seperti mengingat lantai mengalami simpangan absolut, kolom mengalami simpangan relatif, maka redaman relay, masing-masing unsur redaman relay harus dipisahkan di dalam model matematiknya ini. Ini unsur redaman pertama relay itu ada alfa M, karena massa menjelajahi simpangan absolut, maka elemen dashboard yang menggambarkan elemen pendisipasi energi dengan konstantanya adalah alfa M begitu, ini diikatkan pada tumpuan fix, sedangkan elemen kedua dari redaman relay yaitu beta K, karena ini ada unsur K, berarti kolom yang menjelajahi simpangan relatif, kita bisa buat elemen mekaniknya itu adalah dashboard dipasangkan paralel. Jadi inilah ada penguraian elemen redaman relay bebannya berupa ground motion. Ini seperti ini tumpuannya ya. Ini tumpuan fix untuk elemen pegas unsur redaman alfa M begitu. Ini saya sengaja membuat biar kelihatan begitu. Tapi perlu, kalau Anda paham ini, maka ini sebagai modal untuk menangani freedom-nya. Kalau portalnya sederhana, tidak ada elemen pegas dan dashboard yang ada di atas ini, nggak ada lagi begitu ya, hanya yang ada hanya yang di bawah saja. Jadi ini adalah model matematik untuk sistem portal yang ini, redamannya relay, aksinya berupa ground motion. Nah, kalau kita buat masing-masing model matematik dari atau transformasi, ilustrasi transformasi seperti ini begitu. Ya.
setelah dilakukan penyelesaian analitik, ini adalah single degree uncoupled untuk masing-masing beban gempanya menjadi beban surface force di ruang baru Z begitu. Masanya 1, kekakuannya sama omega 0. Koefisien redaman C ini dijumlahkan begitu ya. Ya, ini dari penjelasan yang sebelumnya, formula analitik sebelumnya, ini di sini dijumlahkan. Kalau di ruang real nggak bisa dijumlahkan. Di ruang real nggak bisa dijumlahkan, namun di ruang baru Z dijumlahkan, antara alfa dan beta itu dijumlahkan. Ya. Ini kenapa dijumlahkan? Itu dijelaskan dari persamaan matematiknya sebelumnya begitu. Dalam hal ini kita tahu initial condition diam, matrik beban surface force-nya adalah jadi demikian, ada unsur percepatan gempanya dan kecepatan gempanya. Nah, kalau kita buat model matematik masing-masing single degree uncoupled di ruang barunya inilah model matematik masing-masing single degree di ruang barunya. Di sini dijumlahkan dan beta ya. Tapi kalau di ruang baru Z, kedua unsur redaman kan, tapi di ruang tidak bisa dijumlahkan, berdiri sendiri-sendiri. Ya, ini adalah butuh waktu memang untuk bisa memahami dengan baik persoalan ini. Nah, saya membuat uraian ini mengingat redaman Rayleigh itu banyak dipergunakan di dalam analisis dinamik karena redaman Rayleigh itu lebih baik ekspresinya begitu, lebih elegan ekspresinya. Namun kalau kita tidak paham dengan baik filosofinya, mudah terpleset di dalam penggunaannya. Yaitu apapun bebannya, kedua unsur itu yang dikhawatirkan. Kalau Anda tidak mengetahui dengan baik penggunaannya. Kedua unsur redaman Rayleigh, kalau Anda nggak kuat pemahamannya, saya yakin akan Anda jumlahkan apapun bebannya, begitu. Padahal tidak demikian. Untuk beban gempa nggak bisa dijumlahkan, begitu ya. Untuk beban gempa di ruang real nggak bisa dijumlahkan. Termasuk tadi juga di kasus pertama untuk surface force tadi, ya. Ini untuk surface force begitu. Ini juga harus dipisahkan begitu model matematiknya antara alpha m dan ini surface force begitu, ini aksi portalnya begitu dengan bebannya begitu. Ini model matematiknya alpha m dan beta k pun juga dipisahkan begitu. Jadi tidak bisa disatukan di sini. Apa yang kurang jelas dari materi ini? Pak, izin bertanya, Pak. Oke. Jadi hal mendasar dari ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk solusi simpangannya, kita menggunakan solusi simpangan yang mana ya, Pak? Apakah ada perubahan atau masih sama saja seperti sebelumnya, Pak? Ada yang terputus bicara Anda, jadi nggak komplit saya tangkapnya. Untuk solusi simpangannya sama seperti yang sebelumnya atau ada perubahan, Pak, ketika maksudnya yang sebelumnya mana, yang solusi simpangan yang mana, maksudnya apa? Oh, maksudnya yang materi sebelumnya, Pak. Apakah solusi simpangannya mengikuti yang materi sebelumnya yang sudah dijelaskan atau ada perubahan?
Kok saya tetap nggak terlalu clear pertanyaan aja. Yang sebelumnya itu yang mana begitu? Yang Anda tanya coba yang mana? Di sini kan ketika bebannya yang diberikan berupa simpangan karena simpangan ground seperti itu, Pak, itu nanti solusi simpangannya menggunakan yang mana ya, Pak? Sebentar, Anda tunjukkan, ini putus-putus suaranya. Anda tunjukkan materi yang mana yang Anda tanyakan, surface force atau ground motion? Ground motion, Pak. Ya, ini ground motion ini ya. Ini yang mana yang Anda ingin tanyakan? Nantinya ketika sudah kita transformasikan ke ruang baru Z, Pak. Ini ruang. Nanti solusi simpangannya menggunakan yang mana ya, Pak? Simpangan yang mana? Di halaman terakhir, Pak, di halaman 6. Ya itu, Pak. Di gambar di bawah model matematis, Pak. Iya. Terdapat tulisan perlu dicari solusi simpangan Z dari massa MI. Ya. Mau memastikan, Pak, itu menggunakan solusi simpangan yang mana ya? Jadi filosofinya adalah kita menghadapi kasus real itu di sini kan ya. Coba Anda lihat di monitor. Ini kasus real. Betul, Pak. Terus dengan permainan matematik kita seolah-olah bisa memindahkan kasus di ruang real ini berada di ruang baru. Begitu kan ya? Ya, Pak, betul, Pak. Oke. Nah, jadi di ruang baru di sini Anda punya beberapa single degree yang sudah uncoupled. Dengan parameter dinamiknya. Suara saya kedengaran? Putus lagi ya suaranya. Kedengaran, Pak? Ya. Kita seolah-olah berada di ruang baru Z. Dihadapkan pada beberapa single degree dengan parameter dinamik yang sudah tertentu. Ini kan ya? Ya, Pak. Oke. Nah, jadi terhadap setiap single degree uncoupled ini, Anda cari solusinya, yaitu simpangannya. Itu maksudnya. Bisa dimengerti? Jadi di sini dengan buah data sistem single degree dan initial condition yang ada, Anda harus cari solusi masing-masing single degree ini. Begitu? Bisa dimengerti? Ya, bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi Z ini adalah solusi, ZI ini adalah solusi dari setiap single degree ini. Anda kan sudah tahu, sudah diberikan sebelumnya single degree yang kasusnya seperti ini, itu bagaimana solusi begitu kan, initial condition diam, masanya 1, bebannya seperti ini, kekakuannya ini, redamannya seperti ini, begitu kan ya. Jadi setiap kalau solusi unik dari setiap single degree uncoupled ini sudah didapatkan, maka untuk mendapatkan simpangan unik dari masing-masing massa di ruang real, lakukan transformasi balik dengan ini.
Jadi ini solusi di ruang Z-nya dikalikan di depan dengan matrik modal, dapatlah simpangan di ruang realnya. Ini jumlah linear, kombinasi linear dari setiap single degree uncoupled ini. Begitu kan ya? Bisa dimengerti? Langkah operasinya bisa dimengerti? Jadi ilustrasi ini saya harapkan Anda bisa mengikuti langkah demi langkah apa yang harus dilakukan begitu. Kalau tanpa ini nampaknya tidak mudah penyelesaian multi degree ini dengan metode simpangan dari setiap single degree dengan identitas parameter dinamik yang sudah given seperti ini begitu. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Nah, jadi meskipun di ruang real kedua unsur redaman real itu harus dipisahkan, tidak bisa dijumlahkan sebagai satu nilai, namun ketika dilakukan transformasi koordinat terjumlahkan ini. Namun beban surface force di sini merupakan penjumlahan antara ini percepatan gempa dan kecepatan gempa. Begitu kan ya? Dua unsur gempa yaitu percepatan di sini. Ya. Jadi kenapa ini kok jadi bisa dijumlahkan di ruang real? Karena ada unsur yang sudah di ini alfa kalikan percepatan sudah dilarikan menjadi begitu kita sudah dapatkan solusi unik dari setiap single degree uncoupled ini langkah terakhir transformasikan balik. Jadi logika pikir secara keseluruhan begitu. Apapun bebannya, apakah itu surface force ataupun ground motion, dan apakah juga redaman itu redaman viscous ataupun redaman Rayleigh, begitu. Poin penting untuk multi degree, penyelesaian multi degree basicnya demikian. Jadi apakah Anda menghadapi 10 lantai, 30 lantai, superposisi modal adalah demikian. Jadi kita tinggal serahkan saja kepada komputer untuk melakukan kalau langkahnya sudah dipahami. Begitu. Ada yang kurang jelas? Kan tugas 4 ya, itu untuk sistemnya multi degree-nya ada dual dove, bebannya gempa, dan redamannya Rayleigh. Begitu. Kalau ada pertanyaan terkait dengan soal yang saya berikan, silakan Anda tulis WA di WA group begitu. Nanti saya juga jawab supaya diketahui oleh semuanya. Jadi dengan materi yang saya berikan hari ini untuk 2 modul 13 dan 14, mestinya Anda sudah saya berikan teorinya untuk bisa menyelesaikan tugas 4. Begitu. Kita masih ada 1 kuliah terakhir minggu depan, hari Kamis. Itu saya akan berikan materi yang bersifatnya lebih umum untuk lebih memberikan pemahaman lebih baik menyangkut karakteristik gempa itu sendiri, itu iya, dan bagaimana teknik untuk kita bisa mereduksi gempa, energi gempa ketika menghadapi struktur begitu. Itu
itu saya berikan minggu depan dan tidak tidak diperlukan, bukan tidak diperlukan. Artinya tugas 4 itu tidak harus menunggu materi minggu depan. Ya. Jadi materi minggu depan saya berikan untuk Anda bisa memiliki cakrawala, memahami penyelesaian masalah dinamik ini. Begitu. Salah satunya adalah bahwa gempa itu adalah merupakan energi yang merambat dengan kecepatan berhingga. Begitu. Apa yang kita lakukan sampai detik ini seolah dianggap energi itu merambat dengan kecepatan tak berhingga. Begitu. Itu yang kita akan bahas minggu depan. Supaya Anda punya pemahaman sedikit lebih dalam tentang gempa ini. Jadi hal apa yang perlu di-improve ketika gempa kita pandang sebagai energi yang merambat dengan kecepatan berhingga. Ya, itu kita coba bahas di minggu depan. Itu tidak terkait dengan tugas 4 yang saya sudah berikan. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak, saya akhiri sampai di sini. Kita ketemu minggu depan, minggu terakhir. Dan saya kemarin sore mendapatkan surat edaran dari Kaprodi bahwa pelaksanaan ujian secara tatap muka. Begitu ya, itu suratnya Kaprodi seperti itu. Dan itu merefer kepada surat edaran dari ITB diketahui dan supaya Anda bisa mempersiapkan diri untuk hadir tetap pada saat pelaksanaan ujian nanti. Tadinya sebelum ada edaran itu kan saya sudah menyampaikan pakai daring saja, tapi mengingat adanya surat edaran itu berefleksi. Begitu ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan ini. Kita terakhir minggu depan akan saya berikan materi yang spektrumnya lebih luas, namun pengetahuan kecil yang saya tutup pertemuan ini. Terima kasih, Pak. Kita akhiri ya pertemuan ini, ya sama-sama. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.